Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait email yang masuk di spam. Ini dibuat karena banyak yang bertanya nih. Nah, sertifikat saya kok belum masuk? Padahal sudah dikirimkan. Nah, itu ada potensi masuk di folder spam. Nah, menurutnya The Hoster, ada 9 penyebab email bisa masuk ke spam. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah penerima menandai email sebagai spam. Jadi email ini bisa ditandai, oh, yang ngirim dari email ini adalah spam. Sehingga jika orang itu mengirim kembali, otomatis akan masuk ke folder spam. Bisa jadi nih, ada email apapun yang ditandai menggunakan icon itu otomatis besok misal orang yang ngirim kembali akan masuk di folder spam. Sebenarnya email yang dapat masuk di spam ini dapat diatur Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kedua, yaitu tidak memiliki izin dari penerima email. Ini khusus email-email yang ada domainnya, jadi seperti @niadahoster.org. Nah, ini yang bisa ngirim itu kadang bisa diatur hanya khusus dengan domain yang sama, atau dari Gmail bisa mengirimkan ke email itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Makanya kalau bisa default formulir itu menggunakan @gmail.com. Misal kita nggak pakai @gmail.com nih, pakai didisas.my.id. Kemudian dari kami menggunakan @gmail.com, ada rawan masuk di spam. Jadi solusinya tinggal cek aja di spam. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu judul email tidak relevan. Jadi beberapa email dengan judul yang terdeteksi spam itu akan otomatis masuk spam. Seperti di sini ada beberapa contoh, yaitu konfirmasi reservasi Anda atau terima kasih atas orderannya. Jadi setelah kita belanja di suatu marketplace atau di suatu restoran, otomatis banyak sajian masuk email. Coba terima kasih telah belanja di sini. Adalah kontennya. Jadi kalau tadi judul, saran konten. Jadi konten yang mengandung bahan-bahan seperti promosi itu ada kemungkinan masuk di spam. Seperti berisi banyak kata seperti gratis, harga terendah, dan tanpa biaya. Nah, ketiganya kan terkesan suatu promosi produk. Ini rawan masuk di spam. Kemudian ada tanda seru dan tanda dolar atau tanda dolar uang itu yang berturut-turut. Jadi banyak tanda seru, tanda dolarnya. Yang ketiga ini masih nyambung, yaitu banyak spasi dan tanda baca yang tidak perlu. Dan yang keempat adalah menggunakan huruf besar semua. Jadi keempat ini harus dihindari kalau kita menulis email. Lalu dari kami sudah berusaha menghindarkan. Contohnya di situ ada pelatihan yang terhormat, direksi dan lain-lain menggunakan huruf besar semua. Nah, makanya di situ masuk di spam karena ada melanggar 2 kode. Oke, jika masuk yang kelima, yaitu tidak ada link berhenti berlangganan. Jadi untuk email-email yang buat promosi dan banyak seperti di Shopee itu ada tulisan berhenti berlangganan. Jika Shopee nggak pakai, akan otomatis masuk di spam. Yang keenam, yaitu mengirim email dengan banyak lampiran. Jadi lampirannya banyak, namun di kami hanya satu lampiran Bapak Ibu. Ketujuh, menggunakan struktur email yang tidak sesuai. Jadi ini seperti font-fontnya diubah. Yang ke-8, nama pengirim tidak tepat. Dan ke-9, belum mengatur autentifikasi email otomatis. Yang 89 ini khusus untuk email domain. Kalau @gmail.com dia nggak perlu sampai mengakuran seperti ini. Contohnya niadahoster.org. Oke, jika sekarang langsung masuk ke contohnya saja. Ini adalah tampilan email di PC, tampilan website. Nah, di tampilan utama sudah ada sertifikat pelatihan penentuan. Jadi ini contoh sertifikat jika sudah masuk ke email utama. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung klik aja, bisa diunduh sertifikatnya. Kalau nggak ada di menu utama gimana nih? Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat di menu spam. Caranya yaitu kita lihat selengkapnya, kemudian di bawahnya tulisan spam. Tulisan spam kita klik. Nah, ini ada contoh spam di situ, yaitu promosi dari Mekari Talenta. Nah, ini contoh tampilan menu di spam. Nah, ini juga lihat ada 3 lampiran, jadi semakin banyak lampiran dan isinya promosi, ada rawan masuk di spam. Nah, kalau masuk di spam ini hanya bertahan 30 hari Bapak Ibu. Solusinya adalah kita laporkan sebagai bukan spam. Otomatis akan masuk ke email utama. Jadi jika sertifikatnya masuk di spam, bisa nih kita laporkan bukan spam agar masuk di menu utama, jadi kita bisa mengaksesnya selamanya. Kalau sebaliknya juga bisa, yaitu kita laporkan spam di sebelahnya arsipkan situ dan sebelahnya hapus. Jadi spam dan juga bukan spam bisa diatur nih kalau di PC.
Oke, itu yang di PC. Sekarang kita coba di smartphone. Kita buka Gmail. Nah, ini adalah tampilan menu utamanya. Nah, di sini adalah tampilan jika email masuk di menu utama atau masuk di sini. Nah, di sana ada menu utama. Kita klik sertifikat. Nah, emailnya sudah bisa masuk nih di sini. Jadi nggak perlu cari folder spam lagi kalau sudah bisa masuk di menu utama, dan di menu utama ini bisa tak terbatas. Kalau mau masukkan spam, bisa tulis laporkan spam. Pesan tersebut akan hilang otomatis dari menu utama karena pesannya akan pindah dari menu utama ke spam. Kita klik di spam, yaitu titik 3 di atas, kita scroll ke bawah, ada tulisan spam, kita klik. Nah, ini ada email yang masuk di spam, itu email yang tadi, dan juga ada email yang lainnya. Di spam yang HP juga, di smartphone ini juga sama, 30 hari saja. Jadi bisa kita laporkan bukan spam atau kembali ke atas, kembali ke menu utama. Betul juga dengan pesan-pesan lainnya, karena di spam itu terbatas. Laporkannya pakai tulisannya warna abu-abu di situ. Laporkan sebagai bukan spam. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih. Nah, kalau tulisan warna abu-abunya nggak ada gimana nih? Coba titik 3 di pojok kanan atas, ada tulisan laporkan bukan sebagai spam. Nah, otomatis di folder spam hilang, pindah ke menu utama. Nah, spamnya kosong, kita cek menu utama. Nah, kedua pesan tadi sudah masuk ke menu utama. Oke, sekian yaitu tutorial dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.